apa gadis-gadis loh udah berumur tapi belum nikah, ada banyak. Saya tampung teman yang mana, ada teman banyak saya tampung. Saya sih mimpi saya besar sebenarnya ya, kalau saya mengizinkan, Tuhan mengizinkan saya rezeki yang besar ya. Tim Sarah lapar. banyak saya banyak menginginkan saya ya. Ata dulu, kok kamera saya kayaknya buram ya, tunggu dulu, ambil posisi dulu ya. Siapa tahu ya kan ada donatur ada donatur yang mau bantu saya. Tadi dulu aku geser dulu ya, kameranya kayaknya buram ya. Siapa tahu gitu ya, tipiwan mimpi saya tuh besar ya. Saya ingin menampung ya janda-janda yang terlantar dan gadis-gadis yang ya usianya nggak jauh beda sama saya tapi belum menikah ya. Saya sudah sensus. Terus kalau gadis-gadis itu ya gadis-gadis yang gimana ya, misalkan kayak seperti gini ya, dia pacaran 3 tahun 4 tahun tapi gak dinikahin, tapi punya itu baby. Aku sebenarnya merahasiakan ya identitas saya ya. Saya nggak mau, saya nggak mau bercerita. Nanti saya ke sensor. Takut bantuan bansosnya datang ke saya. Saya belum bisa sibuk, karena saya masih sibuk mengurus pribadi saya dulu ya. Nanti kalau saya sudah tenang, damai ya, waktu saya banyak, saya akan terjun lagi ke lapangan itu ya kan. Sekarang sebenarnya saya nggak ada waktu. Itulah, saya masih merahasiakan identitas saya ya. banyak gadis itu ya beraneka macam ya. Ada yang gadis lempeng aja, ada yang gadis mantan ya, mantan paham kan, mantan. Jadi gadis dalam arti belum pernah menikah tapi mantan. Kalau Erni itu lempeng ya, biasa dia biasa ya kan. Nah ada teman aku tuh sampai sekarang itu nggak ada yang ngajakin nikah. Aku sarankan ya kan, kamu jangan banyak nongkrong. Ganti profesi itu ya kan, karena kamu itu sudah tua ya kan. Gimana ya, kecantikan itu ya bukan luntur dengan usianya gitu ya, bukan ya. Aku janda loh. Bukan, statusnya gadis. Dia kadang-kadang saya menampung keluh kesah mereka, sedangkan saya sendiri keluh kesah saya sendiri yang menampung, karena saya banyak yang nemenin keluh kesah saya. Kayak sekarang nih saya nulis, mereka nggak ada bisa menyalurkan keluh kesah seperti saya. Makanya saya bersyukur sebelum saya mengenal Lev ya, saya mengenal Lev, rekan-rekan ya kan, pesannya kan banyak banget yang keluh tuh, minta saran tuh ke saya, dari gadis ya, dari janda, tapi aku males nampung orang yang punya suami. Saya nggak mau nampung orang yang punya suami. Saya nggak begitu suka itu. Kalau saya menerima janda, gadis yang broken ya, gadis yang broken itu saya pasti membantu. Apalagi gadis hamil, itu pasti saya garda terdepan. Tapi kalau keluh kesah dia punya suami, itu saya nggak begitu ini saya. Oke, aku udah jelas. Serius, gak bingung. Duda juga diterima. Kalau Duda tuh Duda yang gimana dulu nih ya? Yang gimana dulu Duda tuh?
Ya tuh kalau yang misalkan dia punya suami gitu, terus suaminya misalnya, tapi satu ya, asal jangan keluh kesah kekerasan. Misalnya dia bersuami kan, terus kekerasan gitu, KDRT gitu, terus masih bertahan, itu saya males nampungnya. Saya malas. Tapi kalau masih masalah kayak kekurangan ekonomi, saya masih bisa. Tapi kalau masih kayak kekerasan tapi dia masih bertahan gitu, itu saya malas nampung. Kalau kekerasan, paham kan? Gadis, kalau Erni kan lempeng ya, beda cerita. Kalau ini Erni itu, kalau teman saya itu mungkin sekarang umurnya sama ya, dia pokoknya aku kasihan. Kalau aku ada itu aku pasti berbagi. Kalau aku ada, kalau dia ini aku pasti nggak tanpa harus dia minta, itu aku pasti berbagi. Sebenarnya kakak ini siapa? Saya masih merahasiakan. Ya saya lah, saya. Apalagi yang di kampung ya. Tapi kalau orang-orang kampung aku nggak begitu suka. Malas. Apa yang dijepit? Bisa aku tampung, bisa. Aman itu, aku bisa mengendalikannya. Aman. Aku bahkan ya, aku bingung nih. Kenapa harus bingung ya? Bingung juga sih. Kadang-kadang gini nih, yang pernah aku megang anak umur 17-20 ya. 20 ya. Dia 3 tahun pacaran, gak dinikahin. Ini anak. Punya lagi pacaran lagi. 4 tahun punya anak lagi. Yang keduanya itu begitu betapa depresinya ya kan, sampai dia udah berusaha. Akhirnya saya pelan-pelan membujuknya. Kalau anak ini nggak ada yang ngaku, biar saya. Gimana kak, gini, gimana kak, gini. Jangan panjang-panjang, jangan pikir panjang-panjang, kata saya. Panjang-panjang ya kan, panjang-panjang. Saya di kampung begini kak, gak usah. Saya yang akan nerimanya, kata saya. Terus nanti gimana? Udah, diam aja, kata saya. Diam aja, kamu jalanin aja itu perut. Kemanapun pergi aku bawa itu anak. Kemanapun saya pergi aku bawa itu anak. Saya pergi ke sini saya ngikut. 20 umurnya, 20 waktu itu. Sekarang sekarang ketiga kalinya dia dinikahin sama orang Medan. Udah sampai sekarang berhasil. Saya arahkan gini. Kalau kamu benar mau jangan niatan, pingin serius, itu anak pingin ada bapaknya, kata saya. Keluar dari pekerjaan itu dan masuk ke kerja ini. Kamu mau nggak? Oh mau. Kamu lihat nggak anak kamu? Kata saya. Kalau dulu kan saya ada uang, nggak berpikir panjang lagi ya kan. Ini ikutin deh. Biar kamu yang kerja, anak sama saya. Gila, udah minum ini gini. Gue sampai pusing ngeliatnya. Dia terakhir nggak beli itu ya. Ini dia masuk ke toilet, keluar nangis. Masih ingat itu, keluar nangis. Lu kenapa nangis? Saya nggak jadi. Saya iya obat 3 tahun. Saya nggak jadi.
Pokoknya kak, saya ditangisin di toilet, saya ditangisin gitu. Nah terus kata saya, ya udah berarti bagus, berarti saya sampai ke sana, kata saya. Jadi gitu, ya udah santai aja, lu mau perut gede mau gimana, jangan heroin, santai aja, gedein itu perut ya. Sampai gini, makanya ya aku bukan sombong ya, sekarang saya bisa berdiri sendiri sebenarnya ya. Itu dia agama yang sesungguhnya itu kebaikan di satu ringkas, satu buku, dalam satu ruangan, cuma satu yang didapat itu sebenarnya agama yang sesungguhnya apa? Kebaikan. Saya nggak merasakan dulu, jadi saya sekarang ini kalau saya banyak orang yang menolong saya ya tabungan semesta saya yang sebelumnya, tabungan semesta, bukan menabung dari bank, bukan nabung 10.000 saya nabung dari bank, bukan, tabungan semesta ya. Ini ya seperti yang ini yang saya rasakan. Kenapa saya sekarang hidup, saya banyak yang menolong saya, banyak yang membantu saya dalam susahnya saya. Itu real, nyata. Itulah ya di satu bukukan, itu agama yang sesungguhnya. Sampai aku sempet bawa itu anak macet ya, bayi macet itu. Saya nggak ada pikiran nanti gimana ya Jepang aku, nanti anak aku malah senang. Aku gendong bayi itu, bayi orang. Gak apa katanya kotor lah ini, ganteng banget. Lu tahu nggak yang ini karena ganteng putih ya, cowok kan, koko anak koko hidungnya tinggi kan, Mama dia mau beli, putih banget. dia mau beli nempelan gini-gini.